pas saat lawan Australia, Bahrain itu bisa dibilang ya mungkin penguasaan bolanya di bawah 40%. Tapi at the end dia berhasil menang lewat ya meskipun gol bunuh diri dari Harry Souter. Peluang untuk menang lawan Bahrain ini besar banget menurut gue ya. Bahrain ini ya di luar Cina, Bahrain ini satu tim yang sebenarnya bisa kita kalahkan. Dan gue percaya diri banget ketika melihat permainan Bahrain melawan Australia dan Jepang. Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue mau membahas mengenai persiapan Timnas Indonesia. Dan juga gue mungkin mau membahas sedikit mengenai peta kekuatan lawan dari Timnas Indonesia, yaitu Bahrain, yang akan kita hadapi tanggal 10 nanti. Mau tahu ulasan lengkapnya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu gue gak pernah bosen untuk ingetin kalian like dan juga subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi bikin video-video kayak gini. Yes, mungkin seperti yang kalian tunggu-tunggu nih ya. Nantinya hari Kamis depan, tepatnya tanggal 10 jam 11 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Kita akan menghadapi laga away ya. Yang pertama menghadapi Bahrain tentunya dan juga China. Nah, gue mau membahas mengenai yang lawan Bahrain nih. Gimana kalau misalkan kita lihat kemarin Bahrain itu berhasil memenangkan pertandingan ketika mereka away ke Australia dengan skor 1-0 dan juga mereka kalah telak 0-5 di kandang menghadapi Jepang. Nah, gue mau membahas sedikit mengenai mungkin persiapan timnas kita dulu ya. Kalau yang kemarin udah kalian lihat, Sinteyong ini memanggil 27 pemain. Dimana 2 diantaranya ada nama baru yaitu Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Nah, ini tentunya membuat kita ini sebagai fans timnas ngerasa wah kayak ada tambahan amunisi baru yang kira-kira nih bakalan bisa ngebantu kita nih untuk menghadapi lawan-lawan yang bisa dibilang di ronde ketiga ini memiliki kekuatan yang pastinya gak main-main gitu. Dan kita udah bisa lihat kemarin meskipun Miss dan juga Eliano baru bergabung di Oktober ini, tapi kemarin kita udah menghadapi 2 langganan tim Piala Dunia yaitu Australia dan juga Arab Saudi, di mana kita berhasil mendapatkan 2 poin dari hasil 2 kali seri dengan kita kemasukan 1 gol dan juga memasukkan 1 gol. Ini tentunya bukan prestasi yang bisa kita anggap remeh ya, karena ya tadi kayak gue bilang 2 tim itu adalah tim langganan Piala Dunia, sedangkan kita sampai ke round 3 aja ini baru sekali ini doang gitu. Dan ya ini udah harus kita syukuri lagi-lagi dibalik kerja keras Sinteyong, pemain dan juga PSSI yang ternyata masih menambah pemain untuk membuat komposisi pemain dari tim nasional kita ini makin kuat lagi. Jadi kalau gue rasa ini adalah kesempatan buat Sinteyong di mana dia mempunyai komposisi tim yang pastinya dengan masuknya Miss dan juga Eliano ini makin lebih bisa bervariasi lah. Di mana Eliano Reinders ini kan bisa bermain di multiposisi karena dia sangat amat versatile sekali. Bahkan dia bisa menempati mungkin posisinya Marcelino atau Witan di wing kanan. Dan juga Miss Hilgers ya, yang kita lihat beberapa pertandingan kemarin rame karena dia main di Europa League menghadapi tim besar Manchester United di Old Trafford. Dia away, dia bermain baik dan timnya mendapatkan 1 poin dari Old Trafford. Lalu juga Miss juga baru aja lawan Fenerbahce, di mana ada pemain juga turunan Indonesia. Dan ini adalah rekan dari Miss saat masih di Twente. Terus juga dia bermain baik.
hasilnya juga sama, seri juga 1-1. Timnya belum mengalami kekalahan di Europa League. Tentunya Messi lagi-lagi menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di ajang Liga Champions kasta kedua itu di Eropa ya. Dan mengenai Eliano, tadi gue bilang juga dia versatile, dan Messi ini lebih ke center back, dimana nantinya bisa menempatkan posisi Messi ini sejajar dengan Rizky Ridho maupun Jay Itzes, karena Justin Hubner yang tidak dipanggil oleh Coach Shin disebabkan ia sedang mengalami atau pemulihan cederanya. Nah itu sih, gue ngerasa kayak harusnya kita bisa nih mendapatkan amunisi baru lagi, ya 2 amunisi yang sangat penting itu, dimana sebelumnya aja kita udah bermain baik. Harusnya dengan kehadiran 2 pemain ini, dengan kelas dunianya mereka, Indonesia bisa tampil lebih baik. Nah oke, singkat aja mengenai peta kekuatan dari Bahrain yang tadi udah gue janjiin di awal. Setelah gue melakukan mereview ulang pertandingan mereka ya, yang pas lawan Australia, kebetulan gue nonton live-nya, dan lawan Jepang gue nggak nonton. Makanya beberapa hari kemarin gue nontonin pertandingan-pertandingan terakhir mereka. Dan gue mau bahas yang lawan Australia dulu, dimana Bahrain ini dilatih oleh pelatih Kroasia. Kalau kita tarik garis lurus, Kroasia ini di permainannya sendiri mengandalkan permainan low block dengan serangan balik. Mau menghadapi apapun, kecuali ya mungkin sesekali ketika melawan tim yang lebih rendah levelnya, Kroasia mungkin memainkan permainan lebih menyerang. Nah ini juga yang ternyata diterapkan oleh pelatih Kroasia itu di timnas Bahrain. Bener-bener pas saat lawan Australia, Bahrain itu bisa dibilang ya mungkin penguasaan bolanya di bawah 40%. Tapi at the end dia berhasil menang lewat ya meskipun gol bunuh diri dari Harry Souter gitu. Dan juga dia berhasil membuat Yengi kalau nggak salah ya, striker dari Australia itu kena kartu merah. Nah ini poinnya, Bahrain ini secara skill individu gue ngelihatnya biasa aja. Paling ada beberapa 1-2 pemain yang menjadi key player mereka gitu. Ya itu lumrah lah terjadi di sebuah tim gitu ya. Tapi secara keseluruhan mereka ini bermain benar-benar cuma mengandalkan serangan balik. Dan juga bahkan ini kan di Australia ya, wajar dia memainkan low block. Bahkan ketika dia melawan Jepang, yang sebenarnya wajar juga karena melawan Jepang, dia gue rasa ini penguasaan bolanya bahkan rendah juga lah gitu, karena dia nggak banyak menciptakan peluang, dan juga permainannya amburadul banget setelah Jepang mendapatkan gol kedua di babak kedua kalau nggak salah. Karena di babak pertama Jepang cuma berhasil dapat 1 penalti dan itu berbuah gol, dan di babak kedua Jepang langsung tancap gas dengan gol-golnya yang lain. Jadi yang gue perhatiin setelah Bahrain ini kebobolan 2 gol, udah buyar tuh konsentrasinya dan mainnya udah acak adul banget. Ya tapi namanya tim Timur Tengah ya, ini yang selalu gue bilang dan selalu gue ngerasa gitu ya, pasti kalian juga ngerasa kalau tim-tim Timur Tengah ini banyak sekali intrik-intrik dan juga permainan-permainan di luar sepak bola itu sendiri. Yang gue lihat provokasi dari Bahrain ini tinggi banget ya, bahkan dari pemain sampai ke supporternya. Tentunya ya namanya kalau main home ya pasti dia pengen ngasih ngasih sesuatu yang buat mental lawan tuh bisa down lah gitu. Tapi dari segi pemainnya sendiri ini melakukan hal-hal yang kayak ya provokasi ke wasit, terus juga diving, terus juga sekali senggol bisa guling-gulingan. Ini hal-hal yang terjadi di beberapa pertandingan Bahrain.
Dan sangat kelihatan bahwa memang ini menjadi sesuatu yang mereka manfaatkan gitu. Postur mereka gede-gede, tapi di body pemain Jepang yang kecil-kecil, mereka bisa kelojotan tuh, bisa jatuh dan segala macam, dan meminta belas kasih dari wasit. Meskipun sekarang ada VAR, kita tetap harus pinter-pinter nih. Nantinya timnas, gue berharap harus pinter-pinter menghadapi tim-tim seperti Bahrain ini. Dari segi permainan mereka memang biasa aja, tapi intrik-intrik di luarnya ini nih yang bikin kita khawatir. Apakah pemain Indonesia ini terpancing atau tetap bisa on track, fokus pada permainannya aja. Jadi gue harap Sintayong pastinya lah dengan tim analisisnya udah tahu hal-hal kayak gini, dan ini juga yang harus diterapkan mungkin apa yang udah pernah diterapkan lawan Arab, terus lawan Kuwait dan lain-lain ya, apalagi di Piala Asia kemarin lawan Irak. Ini harus diterapkan lebih ketika melawan Bahrain. Jangan ada pemain yang terpancing, jangan ada pemain yang pengen show off sendiri yang sampai akhirnya merugikan tim. Terus juga ya amit-amit Indonesia jadi kalah gitu. Karena peluang untuk menang lawan Bahrain ini besar banget menurut gue ya. Bahrain ini ya di luar Cina, Bahrain ini satu tim yang sebenarnya bisa kita kalahkan. Dan gue percaya diri banget ketika melihat permainan Bahrain melawan Australia dan Jepang. Timnas kita ini bisa mengambil at least, gue gak mau bilang 1 poin, 3 poin. Gue yakin kok. Kita lihat aja tanggal 10 ya. Gue bukannya Jumawa dan gue bukan sesumbar, karena gue ngelihat sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh timnas gitu. Jadi gue berharap ya yang tadi udah gue jelasin, timnas bisa fokus on the game dan fokus pada permainan tim sendiri. Gak usah diladenin intrik-intrik mereka, diemin aja. Karena sekali lagi ada wasit, ada VAR juga, dan kalau gak salah ini wasitnya juga dari Timur Tengah nih, agak kocak juga. Cuma ini dari Oman, dan mudah-mudahan aja semua bisa berjalan dengan lancar. Oke? Mungkin segitu dulu pada video ulasan kali ini. Kita sama-sama berdoa di pertandingan terdekat ini timnas bisa mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain. Karena menurut yang gue dengar kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 pasukan supporter Garuda Bahrain yang siap mendukung timnas langsung dari sana. Keren banget. Dimanapun timnas main pasti ada supporternya dan ada orang Indonesia pastinya. Oke, sekali lagi gue ingetin buat kalian bantu gue like dan juga subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi nih bahas mengenai timnas, mengenai sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Thank you for watching, see you on the next video. Bye.